Coba bayangin, kamu lagi jalan-jalan ke suatu tempat. Di tempat ini, kamu bisa nemuin gunung berapi yang apinya warna biru. Orang-orang yang punya cara unik buat menghidupkan lagi kerabat yang udah meninggal. Sampai hewan ajaib yang bentuknya gabungan naga sama kadal raksasa. Kira-kira itu di planet mana? Film fantasi garapan Hollywood? Bukan kawan, itu semua ada di tanah yang setiap hari kita pijak, yaitu Indonesia. Kadang kita suka lupa ya. Saking biasanya kita tinggal di sini, kita mikir Indonesia ya gini-gini aja. Padahal, kalau kita ngobrol sama orang luar negeri fakta-fakta tentang negara kita ini, sering bikin mereka melotot kaget. Nah, mari kita keliling Indonesia lewat cerita-cerita unik yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Gantung gesper kamu, seduh kopi dulu. Mari kita mulai. Oke, fakta pertama yang pengen tak ceritain adalah soal ukuran. Suka ngelihat peta dunia di dinding kelas zaman sekolah dulu? Di peta datar itu, Indonesia kelihatannya kecil banget ya. Cuma kayak tutil-tutil hijau di bawah Asia. Tapi tahu nggak? Itu cuma ilusi optik gara-gara proyeksi peta. Secara realita, Indonesia itu raksasa. Bayangin deh, kalau kamu naik pesawat dari ujung paling barat di Sabang sampai ujung paling timur di Merauke. Jaraknya itu sekitar 5.200 km. Jarak segitu tuh sama kayak kamu terbang dari London di Inggris sampai ke Teheran di Iran. Atau kalau dijajarin di benua Amerika, ujung barat Indonesia ada di California, ujung timurnya udah nyampe New York. Dan gara-gara saking luasnya, negara kita ini punya 3 zona waktu. Jadi kalau kamu lagi sarapan bubur ayam jam 7 pagi di Jakarta, temen kamu di Bali udah beres mandi, mau jalan jam 8 pagi. Dan temen kamu di Jayapura udah siap-siap makan siang jam 9 pagi. Kita di satu negara yang sama, tapi hidup di masa depan yang beda-beda. Keren gak tuh? Lanjut ke alamnya. Nah, ini nih yang bikin bule-bule rela terbang puluhan jam cuman buat kesini. Pertama, pernah denger Kawah Ijen di Jawa Timur? Di dunia ini, cuma ada 2 tempat yang punya fenomena blue fire atau api biru alami yang konsisten. Satunya di Islandia, satunya lagi, ya di Banyuwangi, Indonesia. Begitu kamu nyampe di bibir kawah dan melihat ke bawah, rasa capek kamu seketika hilang melayang. Di tengah kegelapan, kamu bakal melihat lida-lida api berwarna biru terang menari-nari di antara bebatuan kawah. Ini bukan sihir, bukan efek CGI film Hollywood, dan bukan juga gas LPG yang lupa dimatiin. Ini adalah blue fire, alias api biru alami. Secara sains, api biru ini muncul karena gas belerang bertekanan tinggi keluar dari celah-celah bumi dengan suhu super panas, bisa nyampe 600 derajat Celcius. Saat gas ini ketemu oksigen di udara malam, dia langsung terbakar dan memancarkan warna biru neon yang magis banget. Begitu matahari mulai terbit, api biru ini bakal perlahan menghilang, menyatu dengan cahaya pagi. Tapi pesona Ijen gak berhenti pas matahari terbit. Saat terang mulai datang, kamu bakal disuguhi pemandangan-pemandangan danau kawah berwarna hijau toska yang luar biasa indah. Kelihatannya tenang, damai, dan adem banget kan? Tapi jangan coba-coba renang di sana ya. Danau Kawah Ijen ini adalah danau air sangat asam terbesar di dunia. Tingkat keasamannya mendekati 0. Mirip kayak air aki. Kalau kamu celupin logam ke dalamnya, perlahan logam itu bisa larut. Kedua, pernah mikir nggak kenapa komodo cuma ada di Nusa Tenggara? Bukan di Amazon, bukan di Afrika, cuma di Indonesia. Komodo ini literal fosil hidup. Mereka udah ada dari jutaan tahun lalu dan entah gimana survive sampai sekarang cuma di beberapa pulau kecil kita. Kadang suka mikir, negara lain bangga sama hewan mitologi kayak unicorn atau dragon, padahal kita punya naga beneran yang masih bernapas. Kini, melangkah ke Pulau Komodo rasanya seperti memutar balik jarum jam ke zaman prasejarah. Suasana pulau begitu hening. Hanya diiringi gesekan daun sabana kering yang ditiup angin pesisir dan deburan ombak samar di kejauhan. Udara hangat menyapu kulit saat Anda menyusuri jalan setapak bersama seorang ranger kayu berujung cabang 2. Tiba-tiba, dari balik semak-semak kering, sosok itu muncul. Langkahnya lambat namun mantap dan penuh wibawa. Kulitnya yang bersisik tebal, bagaikan baju zirah kuno. Lidah cabangnya yang berwarna kuning sesekali menjulur ke udara, mencium aroma angin untuk mendeteksi keberadaan mangsa dari jarak berkilo-kilo. Saat ia berhenti dan menatap lurus ke arah Anda,
Ada getaran magis yang sulit dijelaskan. Perpaduan antara rasa takjub yang luar biasa dan ketakutan naluriah pada sang predator puncak. Oh ya, satu lagi fakta gokil. Kita punya lebih dari 120 gunung berapi aktif. Efek sampingnya, tanah kita super subur. Lempar biji cabai ke belakang rumah aja, besoknya tiba-tiba udah tumbuh. Tapi yang bikin Indonesia bener-bener kaya itu sebenarnya bukan cuma tanahnya, melainkan orang-orangnya. Tahu nggak, kalau Indonesia itu punya lebih dari 700 bahasa daerah? Bayangin, kamu naik travel 2 jam ke kabupaten sebelah. Gaya ngomong dan bahasanya bisa beda total, tapi ajaibnya, kita semua disatukan sama satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Orang luar negeri pusing banget mikirin gimana caranya ribuan pulau dengan ratusan bahasa bisa tetap akur jadi satu negara. Ngomong-ngomong soal tradisi unik, kita ke Sulawesi Selatan sebentar, tepatnya di Tanah Toraja. Di sana, ada ritual bernama Manana. Jadi, setiap beberapa tahun sekali, jenazah leluhur digali kembali dari makam batu, dibersihkan, diganti pakaiannya dengan baju baru yang bagus, lalu diajak ngobrol dan foto keluarga. Buat orang luar, ini kelihatan serem atau horor. Tapi buat suku Toraja, ini adalah bentuk rasa cinta, penghormatan, dan bukti kalau hubungan keluarga itu gak akan pernah putus, bahkan oleh kematian. Indah banget kan perspektifnya? Paru-paru dunia dan harta karun lautan. Sekarang coba kita tengok ke atas dan ke bawah. Di atas, kita punya Pulau Kalimantan dan Papua, yang rumah bagi hutan hujan tropis terbesar di dunia setelah Amazon. Hutan kita ini bisa dibilang filter aknya bumi. Setiap kali kita bernapas, ada kontribusi oksigen dari pohon-pohon di hutan Indonesia. Terus kalau kita menyelam ke lautnya, wah, jangan ditanya. Indonesia itu pusat dari Coral Triangle atau segitiga terumbu karang dunia. Sekitar 75% spesies terumbu karang yang ada di bumi ini kumpulnya di laut kita. Makanya, tempat kayak Raja Ampat atau Bunaken itu udah dianggap kayak Mekahnya para penyelam dunia. Kalau laut Indonesia dirusak, ekosistem laut dunia bisa langsung kolaps. Sevital itu peran negara kita buat bumi. Nah teman-teman, kadang kalau kita buka medsos, isinya berita ruwet melulu ya. Rasanya bikin capek dan mikir, duh, gini amat ya di Indonesia. Tapi lewat cerita singkat tadi, aku cuma mau ngingetin satu hal. Kita ini tinggal di tempat yang sangat istimewa. Indonesia itu ibarat mozaik raksasa. Ada gunung apinya, ada laut birunya, ada ratusan sukunya, ada kulinernya yang enak-enak banget. Siapa yang bisa nolak rendang sama nasi goreng coba? Semua keunikan dan fakta ajaib tadi bukan cuma sekadar angka di buku geografi, tapi identitas kita, rumah kita. Jadi, mulai hari ini, kalau ada yang nanya, apa sih hebatnya Indonesia? Kamu udah punya banyak banget bahan cerita buat bikin mereka melongo. Terima kasih udah mau dengerin cerita kali ini.